Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Firmansyah dari eh, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia, Cianjur. Eh, di semester 5 kali ini saya akan menjelaskan atau kita pelajarin bareng-bareng apa yang akan kita bahas, yaitu teori konstruksi realita sosial media ya. Nah, kita pahamin dulu dari satu persatu katanya. Yang pertama yaitu konstruksi. Seperti yang kita tahu ya, konstruksi itu rata-rata pembilangannya atau pengucapannya itu sering ada di proyek gitu ya, kayak konstruksi gitu ya, konstruksi bangunan. Nah, konstruksi itu kayak kita tuh menggali lagi lah, atau mengeruk-ngeruk gitu ya. Nah, bisa dikatakan seperti itulah konstruksi. Nah, realita itu adalah eh, kenyataannya seperti apa gitu ya. Realitanya ya kayak gini gitu ya, kenyataannya ya kayak gini gitu ya. Kalau sosial media yaitu adalah apa yang kita buka di internet, seperti WhatsApp, Instagram, dan berbagai macam seperti itu ya, Facebook juga. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah konstruksi realitas sosial media itu apa gitu ya. Nah, kalau yang saya pahamin ya, konstruksi realitas sosial itu sebuah teori ya, dari seorang eh, ilmu komunikasi ya, kalau nggak salah tuh ya. Kalau misalkan salah mah ya silahkan dikoreksi di komen. Jadi sudah begitu banyak yang dikonstruksikan dalam sosial media pada saat ini, dan yang intinya yaitu kita larinya ke contoh dulu. Contoh apa sih yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, kalau yang kita tahu itu seperti film, ada film itu film Dua Garis Biru ya. Ada yang pada tahu kan ya, film Dua Garis Biru. Kalau misalkan belum tahu bisa dilihat dulu di Google. Nah, film Dua Garis Biru ini menceritakan tentang dua anak muda yang terbelit dalam eh, apa kehilafannya dalam hubungan seksual. Jadi anak SMA nih, dia itu mereka tuh melakukan hubungan seks hingga eh, pas dites dia tuh dapat tes packnya itu dua garis biru, yang artinya si perempuannya itu hamil gitu ya. Nah, dari perjalanannya itu si anak laki-laki ini harus nyari nafkah buat mempersiapkan kelahiran, dan mereka tuh baru di SMA ya, jadi belum 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 ada bayangan banyak untuk eh, berumah tangga gitu ya. Nah, yang mau kita ceritain di sini, si sutradara film ini menceritakan kalau dia tuh bikin filmnya itu adalah untuk menceritakan sex education pada masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Jadi si sutradaranya ini ingin menceritakan sex education pada masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini masih awam dengan pembahasan sex education pada anak-anaknya. Sehingga di film ini tuh diceritakan kalau misalkan kita miss dalam mendidik anak, terutama dalam sex education, maka yang terjadi adalah si anaknya punya kenakalan yang seperti itu, dan efeknya yaitu si anaknya hamil di luar nikah gitu ya. Nah, rata-rata di Indonesia pun orang tua itu tahu apa yang namanya seks, dan terkadang seorang anak pun tahu apa yang namanya itu ya. Cuman masing-masing dari kitanya tuh kadang suka
eh, canggung untuk membicarakannya dan awam gitu ya untuk memulai pembicaraan itu sangat canggung gitu ya ketika ada pembahasan kayak gitu tuh, ya udah skip gitu ya. Nah itu yang membuat kita tuh tidak tahu menau gitu ya, terutama pada anak yang masih belia tuh ya, karena tidak ada pengetahuan yang lebih, tidak kita beritahu kepada anak apa sih efeknya kalau misalkan kamu melakukan itu gitu ya. Dan itu akan jadi hal yang belum diketahui banyak untuk anak-anak gitu ya. Makanya si sutradara ini tuh bikin film supaya orang tua di Indonesia tuh tidak usah canggung lagi untuk membicarakan sebuah sex education. Nah, karena dalam budayanya di Indonesia itu kebanyakan, hampir seluruhnya itu kalau membicarakan hal yang itu tuh canggung dan tidak mengobrolkannya, tidak diobrolkan secara langsung kepada anaknya. Padahal dia udah tahu itu ya. Resikonya seperti ini dalam seks itu seperti ini gitu ya, dan tidak di share gitu ya, nggak ada sharingnya gitu. Nah tujuan sutradara membuat film itu untuk memberitahukan kepada uh, orang tua agar bisa membicarakannya, menceritakannya, sharing kepada anaknya agar anaknya bisa mengetahui apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam teori rekonstruksi. Jadi saat orang-orang atau masyarakat belum menahu soal teori tersebut atau sex education itu tidak di-share, maka adanya dengan film tersebut, medianya itu si filmnya ya, adanya dengan si film tersebut membuat masyarakat tahu bahwa oh iya, berarti anak tuh harus dikasih pendidikan kayak gini. Akhirnya di rekonstruksinya kayak gitu tuh. Set kita bikin suatu teori, ya udah anak itu harus dididik, pendidikannya harus diobrolkan, kita harus banyak sharing sama anak misalnya kan kayak gitu ya. Dan itu salah satu contoh rekonstruksi teori ya. Itu kalau di dunia film. Di dunia sosial media, kita sudah banyak sekali, hampir tiap hari bahkan setiap jam dari malam ke pagi sampai besoknya lagi, sosial media itu pasti terupdate gitu ya, apa-apanya terupdate termasuk dalam rekonstruksi ini. Apa yang kita mau bicarain, kayak dulu tuh kalau misalkan ngobrolin ras itu tuh lumayan sensitif ya. Misal ya, kalau ada cewek hitam itu nggak dibilang cantik gitu ya. Tapi di zaman sekarang kita tuh udah punya porsinya gitu ya. Dengan adanya sosial media, ternyata yang hitam itu cantik loh gitu ya. Ternyata yang hitam itu disebutnya manis gitu. Dan semua perempuan itu bisa dikatakan cantik. Nggak kayak dulu tuh ya udah lu cantik lu enggak gitu kan. Tapi di zaman sekarang sosial media itu memberitakan atau memberi banyak hal yang baru gitu ya di setiap harinya tuh ya. Kayak misalkan ada perempuan gendut gitu ya, dia udah aja disebut gendut gitu. Tapi dengan sekarang itu banyak informasi di sosial media bilang, ada informasi kalau yang gendut itu tidak dikatakan cantik gitu. Tapi yang gendut itu termasuk perempuan, dan perempuan itu semuanya cantik. Nah dari sana tuh semua perempuan bisa dikatakan cantik. Yang dulunya kita cuman bilang ini gendut, ini cantik kayak gitu. Tapi dengan adanya sosial media memberikan pengetahuan pada kita, memberikan wawasan, kita bisa bilang semua perempuan cantik kayak gitu. Itu salah satu contohnya ya di sosial media. Dan sekarang dalam modernisasi ya bisa dikatakan kalau konstruksi
konstruksi realitas sosial media itu kayak perubahan peradaban, ya, perubahan peradaban yang dulunya adab-adaban kita tuh kayak gini. Dengan adanya sosial media, informasi yang diupdate di sosial media, peradaban kita tuh bisa lebih terupdate gitu ya. Apa yang update di luar negeri, di Eropa, di Amerika misalnya, dengan adanya sosial media kita bisa update peradaban mereka ke sini. Yang dulunya kita tuh misalkan udik ya, dengan adanya sosial media kita mengetahui apa sih adab yang ada di mereka dan kita terapin di sini. Itu termasuk konstruksi juga kayak gitu. Nah, jadi seperti itu contoh-contoh konstruksi realita sosial media ya, berdasarkan apa yang saya ketahui. Kalau misalkan ada tambahan, boleh silahkan teman-teman di kolom komentar untuk menambahkannya. Sekian itu dari saya, Yudi Firmansyah, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.